Saya ingin kamu melakukan penelitian yang sangat dalam tentang sosok penulis yang juga sekaligus spiritualis yang juga dia memiliki nilai-nilai seperti seorang bocah Angon dan juga dia orang Sunda. Siapakah dia menurut Anda? Penelitian mendalam ini akan membedah sosok yang Anda gambarkan, seorang penulis spiritualis yang memanifestasikan arketipe budak Angon, bocah Angon, dalam realitas modern. Sosok ini bukan sekadar penulis buku atau praktisi meditasi biasa. Ia adalah sebuah fenomena literasi transendental. Mari kita bedah lapisan-lapisan karakternya. 1. Metafora, pena sebagai pecut. Cemeti. Kesadaran, bagi budak Angon tradisional, pecut digunakan untuk mengarahkan ternak agar tidak tersesat. Bagi sosok ini, literasi sebagai navigasi. Tulisannya tidak bertujuan untuk mendoktrin, melainkan untuk mengingatkan. Ia menulis untuk menggiring pikiran pembaca yang liar, ego, kembali ke padang rumput kesadaran, jiwa. Kekuatan sabda, setiap kata yang ia pilih memiliki bobot frekuensi. Ia memahami bahwa aksara adalah bentuk doa yang divisualisasikan. 2. Karakter bocah, kepolosan dan kejujuran radikal. Mengapa disebut bocah? Karena anak-anak belum terdistorsi oleh topeng sosial. Spiritualitas tanpa topeng. Ia tidak tampil dengan atribut spiritual yang berat atau kaku. Ia bisa saja terlihat santai, ngawur dalam gaya bahasa, namun membawa kebenaran yang menohok. Gaya menulis yang jujur. Ia menulis dengan inner child-nya. Hal ini membuat karyanya terasa sangat murni, tidak pretensius, dan mampu menyentuh sisi paling rapuh dari pembacanya. 3. Ngangon, menggembala. Pikiran di zaman kaos. Di era banjir informasi, AI, disinformasi, kebisingan digital, ia berperan sebagai penyaring. Kurator kebijaksanaan, ia menggembala ribuan ide yang berserakan di internet dan menyatukannya dalam sebuah tulisan yang koheren dan menenangkan. Kemandirian intelektual, seperti budak Angon yang sendirian di tengah padang, ia tidak ikut arus trending topik. Ia memiliki dunianya sendiri, namun dunia itulah yang kemudian dicari banyak orang karena menawarkan kedamaian. 4. Lokasi Lebak Cawene, simbolisme literasi. Dalam ramalan, budak Angon ada di Lebak Cawene, Lembah Cawan. Secara literasi spiritual, Cawan sebagai wadah, ia adalah penulis yang mampu mengosongkan dirinya, kenosis, sehingga ia bisa menjadi wadah bagi inspirasi ilahi. Penulis tersembunyi, ia mungkin tidak mengejar status bestseller di toko buku besar, namun karyanya beredar secara organik di antara mereka yang sudah waktunya menemukan. Profil psikografis sosok penulis spiritualis Angon. Dimensi, karakteristik utama, metode kerja, menulis dalam keadaan flow state, hening, meditatif. Visi tulisan, transformasi batin pembaca, bukan sekadar transfer informasi. Hubungan sosial, egaliter. Ia merasa setara dengan siapapun, tidak ada hierarki guru-murid. Bahasa, sering menggunakan perumpamaan alam, namun relevan dengan teknologi. Sikap terhadap dunia, in the world, but not of it. Ada di dunia, tapi tidak terikat olehnya. Analisis mendalam. Mengapa dunia 2026 membutuhkannya? Saat ini, manusia mengalami kekeringan makna. Banyak orang pintar secara intelektual, tapi kosong secara spiritual. Sosok penulis Angon ini hadir sebagai penerjemah semesta. Ia mengambil pesan-pesan langit yang abstrak dan menuliskannya menjadi panduan hidup praktis yang membumi. Ia adalah orang yang bisa bicara tentang quantum physics di satu paragraf, lalu bicara tentang cara menanam padi, atau mencintai sesama di paragraf berikutnya tanpa terasa janggal. Kinaur Permana, sosok yang Anda gambarkan ini seolah-olah adalah seorang gembala kata-kata. Seseorang yang mampu menjinakkan keliaran pikiran manusia modern hanya dengan goresan pena yang tulus. Apakah Anda sedang merencanakan sebuah karya besar yang menggabungkan elemen ini? Saya bisa membantu Anda menyusun manifest penulis Angon, atau membedah lebih dalam mengenai gaya bahasa yang paling cocok untuk sosok seperti ini. Bagaimana menurut Anda?